Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul yang akan kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini yaitu mensyukuri dan mengisi kemerdekaan. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terkhususnya buat diri khotib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih sama-sama dihantui, dibayang-bayangi oleh wabah yang sangat menakutkan kita. Padahal kalau seandainya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Insyaallah semua masalah kita akan terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Intinya senantiasa bertakwa kita kepada Allah. Apapun masalah yang datang, apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah akan terselesaikan. Kenapa? Karena ada campur tangan Allah terhadap masalah kita tersebut. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan, artinya beberapa hari yang akan datang, seluruh rakyat Indonesia akan memasuki yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih kurang 76 tahun rakyat Indonesia terbebas dari jajahan Belanda. 76 tahun rakyat Indonesia terbebas dari jajahan Jepang. Artinya fisik kita bebas, diri kita terbebas dari jajahan negara-negara tersebut. Namun kita pertanyakan lagi, apakah mental kita sudah terbebas? Apakah mental kita hari ini hanya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih takut kepada yang lainnya? Inilah mental kita, senantiasa diuji setiap harinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah kemerdekaan, artinya kita akan bicara masalah kebebasan. Bebas fisik kita dari belenggu penjajahan, namun kita harus mampu juga membebaskan mental kita,
membebaskan hati kita dari terbelenggu yang namanya sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa sih hakikat kemerdekaan itu yang sebenarnya. Sesungguhnya hakikat dari kemerdekaan tersebut adalah kita bisa membebaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Ini hakikat yang pertama dari kemerdekaan tersebut. Bisa kita bebaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Kita tahu karena hawa nafsu Nabi Adam turun ke muka bumi. Karena hawa nafsu iblis Allah campakkan dari surga. Hawa nafsu, kita juga memiliki hawa nafsu. Bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu kita supaya tidak mengikuti jejak langkahnya syaitan? Tentunya kita harus senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Kita harus istiqomah dalam meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemerdekaan yang pertama. Yang kedua, yaitu pembebasan diri dari belenggu sifat-sifat tercela. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lebih mengedepankan ego kita. Kita lebih mengedepankan sifat sombong kita. Apakah karena kedudukan kita tinggi? Apakah karena harta kita yang melimpah? Atau mungkin karena faras dan tubuh kita lebih dari orang lain? Akhirnya timbul sifat sombong. Kita tidak pernah menyadari sesungguhnya sifat sombong itu adalah miliknya iblis. Dari awal tadi telah kita sampaikan, iblis Allah jatuhkan dari surga ke muka bumi, dan jelas Allah jamin iblis itu akan tetap masuk neraka. Kenapa? Karena sifat sombong. Sekali sifat sombong yang dikerjakan oleh iblis, Allah jatuhkan dari surga ke dunia ini. Bagaimana ceritanya dengan kita? Banyak sekali sifat sombong kita kerjakan. Dengan tetangga yang ekonominya rendah, kita sombong. Dengan rekan sekerja yang memiliki jabatan di bawah kita, mungkin kita sombong. Namun kita minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, apakah layak? Ini dia kemerdekaan itu yang sebenarnya adalah kita buang sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Ini hakikat yang kedua. Yang ketiga, yaitu pembebasan diri dari sifat berburu kesenangan dunia. Sifat berburu kesenangan dunia. Kalaulah kita lebih cinta kepada dunia dan kita lebih takut dengan kematian, maka kita sudah dihinggapi oleh yang namanya penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini dia sifat wahan itu yang sebenarnya. Kita cinta dengan dunia. Kenapa? Kita melihat keindahan dunia, kita melihat akan kebahagiaan yang ada di dunia, padahal kita tidak sadar kebahagiaan akhirat sana jauh dan jauh jika dibandingkan dengan kebahagiaan dunia. Kita lebih mengedepankan apa yang ada di dalam penglihatan mata kita, namun kita belum pernah mencerna apa yang telah Allah sampaikan, apa yang telah Allah janjikan. Ini dia yang senantiasa sering kita lupakan. Kebahagiaan akhirat itu lebih dan lebih daripada kebahagiaan dunia. Bahkan kata ulama kita, kebahagiaan dunia ini ibarat kita mencelupkan jari, satu buah jari kita di tengah lautan. Air yang hinggap di jari kita itulah kebahagiaan dunia. Air yang di lautan yang begitu luas itulah kebahagiaan akhirat.
Banyak sekali kebahagiaan akhirat yang Allah janjikan, namun karena belum nyata di mata kita, belum nyata di pikiran kita, karena kekurangan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kebahagiaan yang sedikit kita kejar, kebahagiaan yang banyak kita tinggalkan. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa ingat kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita senantiasa mengikuti perintah Allah? Jalan satu-satunya hanya satu. Apa dia? Senantiasalah ingat dengan kematian. Kalaulah kita senantiasa ingat bahwa kita akan mati, insya Allah keburukan akan kita tinggalkan. Kebaikan akan berlomba-lomba kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, dan ingat mati. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang hebat adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematiannya. Kalaulah kita ingat mati, pasti kita tidak akan sanggup untuk berbuat kesombongan. Kita tidak akan sanggup menzolimi orang lain. Kenapa? Karena kita akan mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu, berperilaku dan bertingkahlah sesuka hatimu saat di dunia. Fa innaka mayyit. Ingat, kata Rasulullah, kau akan mati, engkau akan jadi mayat. Ketika kita jadi mayat, harta kita banyak kita tinggalkan, jabatan kita yang tinggi kita lepas, orang yang kita sayang kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Kata ulama kita, ketika kita meninggal dunia akan mengantarkan kita, ada 3 perkara yang akan mengantarkan kita sampai ke pemakaman, sampai dikubur. 3 perkara. Yang pertama, harta. Yang kedua, anak, istri, saudara, jiran, tetangga, rekan. Yang ketiga, amal. Harta pulang, anak, istri, saudara, rekan, semuanya pulang. Yang tinggal bersama kita di alam akhirat, di alam kubur adalah amal kebaikan kita saat kita hidup. Merugi kita kalau seandainya dalam kehidupan ini amal kita sedikit. Kita pikir usia kita, kehidupan kita ini panjang. Jangan pernah berpikir usia kita panjang. 3 hari yang lalu kita telah merayakan 1 Muharram, artinya berpindah dari 1442 Hijriah pindah kepada 1443 Hijriah, artinya usia kita telah kurang 1 tahun. Hakikatnya usia kita hidup di muka bumi Allah ini bukannya bertambah tetapi berkurang. Hari ini usia kita 40 tahun. Kalau jatah yang Allah berikan itu 45 tahun, artinya dengan berpindah kemarin menjadi 41 tahun, artinya tinggal 4 tahun jatah kehidupan kita di dunia. Perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal soleh, perbanyak berbuat baik, supaya ketika amal baik itu kita kerjakan akan menjadi teman saat kita di alam kubur kelak. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya harta kita yang banyak itu akan menyenangkan saat kita di dunia, belum tentu. Malahan ketika diperebutkan oleh ahli waris kita, harta kita tersebut dijadikan bahan perkelahian oleh ahli waris kita, harta yang kita tinggalkan itu akan menyusahkan kita saat di alam akhirat kelak. Akan menjadi beban saat kita di dalam kubur. Harta yang ada, manfaatkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berinfak, perbanyaklah bersedekah. Supaya apa? Supaya harta itu langsung kita bawa menemani kita saat kita di alam kubur. Jangan kita tumpuk di rekening, jangan kita tumpuk di deposito, karena sesungguhnya itu akan menyusahkan kita saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu pembebasan diri kita dari sifat syirik. Inilah
hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Terkadang sifat syirik itu tidak pernah kita sadari. Sifat syirik itu tidak pernah kita sadari, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memelihara burung, terlintas di dalam diri kita, karena sejak saya memelihara burung ini, rezeki saya lancar. Syirik. Sejak saya memelihara ikan ini, rezeki saya lancar. Syirik. Sejak saya memiliki cincin ini yang saya beli sekian miliar, rezeki saya bertambah. Syirik. Ingat, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sifat syirik, insya Allah kita akan menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Namun sebelum khatib akhiri khutbah yang singkat ini, khatib ingin memberikan pandangan buat kita bersama, terkhususnya buat diri khatib sendiri. Pandangannya adalah, kalau seandainya hari ini kita divonis akan dijatuhi hukuman mati oleh seorang hakim, lalu bagaimana perbuatan kita? Apa yang kita lakukan? Kata hakim, 1 minggu lagi engkau akan divonis mati. Apa yang kita lakukan? Tentunya ibadah akan senantiasa kita kerjakan. Sholat 5 waktu tidak akan pernah kita tinggalkan. Qiyamul lail akan kita laksanakan. Puasa akan kita laksanakan. Kenapa? 1 minggu lagi kita akan divonis mati oleh hakim. Namun kita tidak sadar, Allah telah vonis kita semua yang ada di sini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kita bernyawa. Setiap yang bernapas, kita bernapas. Setiap yang hidup, hari ini kita hidup. Pasti mati, kata Allah. Kita lupa dengan vonis Allah. Sering kita lupakan vonis Allah itu. Kita merasa usia kita panjang. Kita merasa nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak, sehingga kita lupa akan kematian. Ingatlah, kita semua sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita bisa mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kitalah yang menentukan seperti apa jalan kita ke depannya. Mau su'ul khotimah silahkan, mau husnul khotimah silahkan, kita yang pilih. Mau bahagia silahkan, mau menderita di akhirat juga silahkan. Ini mungkin yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.